Bu Andin, Tuan Gio meminta Anda datang untuk membicarakan proyek ini. Pak Gio ini yang dulu jualan ikan kan? Dia punya reputasi yang buruk, aku tidak mau mengambilnya. Oh, iya. Aku ingin menyerahkan proyek yang aku bicarakan kemarin kepada Ayu. Suruh dia ke ruanganku ya. Bu Andin, Oh, Ayu, ini adalah proyek besar yang akan diserahkan kepadamu. sebenarnya aku kesini untuk mengirimkan ini. Selamat ya, aku pasti akan datang ke pernikahanmu. Aku juga ingin bilang kalau aku akan mengundurkan diri. Suamiku bilang gak baik wanita yang sudah menikah berada di luar. Dia menyuruhku untuk berhenti bekerja dan mempunyai anak lebih awal. Kita tunda dulu pengunduran dirimu. Biarkan aku menceritakan sebuah kisah. Aku akan menikah. Wah, selamat ya. Ingat ya, kalian harus datang tanggal 18. Kehidupan pertama kami setelah menikah seperti lem. Dia selalu memberiku kejutan kecil yang tak terduga. Sayang, jangan lembur ya. Aku nggak bisa tidur kalau kamu belum pulang. Kamu tidur duluan aja ya. Hai, Kamu bikin aku takut aja deh. aku nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Kemudian dia selalu merayuku untuk aku berhenti bekerja, menjadi istri yang tinggal di rumah. Sejak saat itu, dia mulai berubah. Bulan ini uang belanja dilebihin ya. Kamu pikir cari uang gampang? Ini udah jam 11, kenapa kamu belum pulang? Kan aku udah bilang aku mau nongkrong sama teman-temanku. Kemudian aku melihatnya bersama wanita lain di belakangku. Aku ingin bicara baik-baik dengannya. Sayang, tadi aku lihat kamu keluar dari mobil sama cewek. Dia siapa? Emang ada hubungannya sama kamu? Kamu ngikutin aku ya? Tadi aku habis belanja, terus aku lihat kamu. Dia itu teman kerjaku. Kita udah lama ya nggak pergi belanja bareng. Emang nggak cukup aku temenin kamu tiap malam? Kamu nggak capek apa nempelin aku tiap hari? Bukannya kamu yang minta aku buat berhenti kerja, terus jadi istri penuh waktu di rumah. Aku nyuruh kamu buat berhenti kerja biar kamu fokus sama aku. Dengerin apa yang aku minta, bukannya menggangguku sepanjang hari. Kamu ngerti kan? Kenapa kamu bisa jadi kayak gini? Dulu kamu nggak bilang kayak gitu waktu mau ngelamar aku? Udah, jangan bahas masa lalu. Aku jadi kesel dengernya. Awalnya aku menikahimu karena kamu itu cantik, makanya aku mengejarmu. Coba lihat kamu sekarang. Aku bahkan malu mengajakmu keluar. Kamu gila ya? Kamu udah berani sama aku? Iya, aku gila. Kenapa aku harus menikah denganmu dan bertahan selama 2 tahun? Dan sekarang, aku tahu sifat aslimu yang sesungguhnya. Jadi aku memutuskan. Pada hari ini, aku akan menceraikanmu. Seorang wanita seharusnya tidak menjadi aksesoris siapapun. Untuk hidup yang bermartabat, kita harus mengatur diri kita sendiri. Jika kamu mau mengundurkan diri, tolong pikirkan baik-baik. Aku sudah menikah lama. Tiba-tiba ada seorang pria baru yang membuat jantungku berdebar. Halo, permisi. Ah, halo. Dia rekan kerja baru di departemenku. Dia masih muda dan kemampuan kerjanya sangat bagus. Dia selalu memberiku perhatian. Dia benar-benar berbeda dari suamiku. Nih, sampo buat kamu. Kan aku nitipnya conditioner. Bukannya ini sama aja ya? Ya udahlah, udah terlanjur. Pemanasnya rusak, gimana kita bisa tidur? Kamu belum telepon orangnya ya? Ini udah malam, besok aja. Menikah selama 7 tahun, tapi dia tidak tahu apa yang aku suka. Kopiku mana? Kopi apaan? Kamu masuk tadi nggak beliin aku kopi ya? Aku cuma numpang toilet doang. Sedangkan dia kebalikannya. Siapa? Bukan siapa-siapa. Ayo, Aku pikir ini lebih baik. Menurutmu gimana? udah bagus sih. Aku akan urus sisanya. Makasih ya. Kalau mau terima kasih, kamu harus makan malam sama aku. Siap-siap, Gi. Aku tunggu di depan ya. Kamu baru pulang. Kamu udah makan belum? Belum. Aku mau makan sama kamu. Maaf ya, aku nggak bisa pergi makan malam sama kamu. Kenapa? Aku harus pulang. Pasti suamiku menungguku di rumah. Melihat dia yang sibuk untukku, aku jadi sadar ini adalah caranya untuk selalu mencintaiku. Ini, aku beliin kamu kue. Aku juga beli conditioner. Ayo sini tidur, nanti aku peluk. Kamu gak boleh minum kopi, kan hari ini kamu lagi datang bulan. Dalam cinta, hati adalah naluri. Dan kesetiaan adalah pilihan. Aku senang, aku membuat pilihan yang tepat. Nikah? Aku nggak setuju. Papa udah mutusin buat nikah. Papa cuma mau kasih tahu kamu. Gak ada negosiasi. Papa bercanda ya? Papa udah tua. Pasti dia ada maunya mau nikahin Papa. Udah, jangan didengerin. Kita itu udah lama kenal. Aku tahu siapa dia lebih baik darimu. Jangan kayak gitu, kasihan Andin. Jangan dimasukin hati ya. Kenapa nggak ngumpul sama keluargamu aja sih? Andin, jaga bicaramu ya. Hormat sama orang tua. Aku nggak peduli, pokoknya aku nggak setuju. Kamu... Tenang. Andin, tadi aku pergi jalan-jalan terus beliin kamu baju. Tolong dicobain ya. Aku nggak mau, bahannya jelek. Nanti kulitku gatal lagi. Setelah papaku menikah lagi, ketidaksukaanku kepada ibu tiriku tidak pernah berubah. Ini ada kepiting. Tadi mamamu tanya, kamu suka makanan apa? Papa bilang aja kamu suka kepiting saus padang. Terus mamamu masak ini deh. Rasanya nggak kayak punya mama. Aku kenyang. Kamu lapar kan? Pak,
Menurutku dia itu lagi berakting. Andin, Papa udah nikah sama Tante Tina hampir 5 tahun. Tapi kenapa kamu masih kayak gini? Bukannya dia nikah sama Papa cuma karena uang. Pa, aku tuh nggak suka sama orang kayak gitu. Gaji pensiunku saja tidak bisa mencukupi untuk kuliahmu. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga ini selama bertahun-tahun. Papa harus ingat ya, Papa itu masih punya rumah ini. Tante Tina sudah cukup tua. Apa kamu tega melihat orang tua yang gak punya rumah? Kalau gitu jadi orang baik aja. Mamamu udah sakit di sekujur tubuhnya selama bertahun-tahun setelah mamamu pergi. Kalau bukan karena Tante Tina yang merawatku, apa aku masih hidup? Tolong jangan begini. Ini tentang hati nurani. Aku terdiam beberapa saat ketika aku mendengar ini. Papaku benar. Dia telah melakukan yang terbaik untuk merawat papaku selama bertahun-tahun. Andin, ini buah buat kamu. Iya. Boleh minta tolong ambilin minum nggak? Oh iya, tunggu sebentar ya. Beberapa tahun kemudian, Papa meninggal. Papa memberikanku uang tabungan dan meninggalkan rumah untuk mama tiriku. Rumah ini dibeli oleh papamu dengan susah payah. Harusnya kamu yang terima. Kalau rumah ini untukku, kamu akan tinggal di mana? Setelah papamu pergi, aku tinggal di rumah sendirian. Aku merasa buruk. Meskipun kondisi di pedesaan sedikit buruk, tapi ketika aku kembali ke sana, aku merasa sangat nyaman. Aku ingin memberitahukan ini kepadamu secara langsung. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Dalam beberapa hari kemudian, kamu akan mencampur abu papamu di guci mamamu. Di usiaku yang sekarang, aku tidak bisa hidup lebih lama lagi. Aku hanya ingin bilang, bisakah kamu membantuku? Jadi mama yang baik untukmu. Jagalah kesehatanmu. Ma, kamu bilang apa? Aku minta maaf dengan apa yang aku perbuat. Apa benar yang aku dengar? Selama ini, aku sudah menantikannya. Aku salah. Kamu bisa punya anak gak sih? Ma, jangan mulai lagi deh. Kalau dia nggak bisa punya anak, kalian cerai saja. Sepupumu udah nikah 3 tahun tanpa anak. Mereka sangat menyesal. Dia juga bilang, seharusnya dia hamil di luar nikah. Lalu, kenapa istrimu masih bisa makan dengan tenang? Ma, udah cukup kita bertiga di rumah ini, mau apa lagi? Siapa sih yang nggak mau punya cucu? Mama selalu bertanya-tanya, apa dia bisa punya anak? Kamu bisa punya anak gak sih? Ma, jangan mulai lagi deh. Kamu bisa nggak? Jangan bantah omongan Mama terus. Mama udah buat janji sama dokter kandungan buat minggu depan. Kalian berdua harus pergi. Dokter, gimana kondisi menantu saya? Dokter, cepat bilang. Aku sangat cemas. Sebaiknya putra Anda saja yang memberitahu Anda. Selamat siang. Hei nak, maksud dokter tadi itu apa? Ma, nanti saja aku jelaskan. Ayo pulang dulu. Kenapa harus nunggu nanti sih? Apa karena Andin? Dia nggak bisa punya anak kan? Ayo jawab. Ayo cepetan jawab. Mama kasih tahu ya, kalau dia nggak bisa punya anak, kalian cerai saja. Bukan Andin. Aku yang gak bisa punya anak. Aku gak subur. Ma, punya anak itu nggak mudah, bukan cuma tugas seorang ibu. Lagi pula, kami belum siap menjadi orang tua. Mama selalu menindasku tentang anak, dan itu selama bertahun-tahun. Terlepas dari itu semua, kebenaran sekarang terungkap. Yang bermasalah adalah anakmu, bukan aku. Mama mau kita cerai kan? Kita akan berangkat besok pagi. Jangan pergi. Semua ini adalah salahku. Setelah pulang dari rumah sakit, mertuaku tidak pernah membahas tentang bayi lagi. Sampai suatu hari, sayang, apa ini? Kenapa kamu nemuin ini sih? Ini gak penting. Ternyata aku yang gak bisa punya anak ya. Kenapa kamu nyembunyiin itu dari aku? Kamu itu gak bisa stres. Pasti kamu akan kepikiran. Aku juga gak mau ibuku selalu menyudutkanmu. Gak masalah, meskipun kamu gak bisa punya anak, kita akan selalu bersama, oke? Apa hebatnya bocah tengil itu sampai ninggalin orang tua? Kamu itu belum kenal dia. Aku lebih kenal dia, papa itu gak ngerti. Kalau kamu keluar dari pintu itu, papa gak akan ngakuin kamu anak lagi. Beberapa tahun yang lalu, aku dan orang tuaku bertengkar. Aku memutuskan pergi dengan pacarku keluar kota. Pada awalnya, dia sangat baik padaku. Tapi itu tidak berlangsung lama. Belum ada 1 tahun, hubungan kami memburuk. Halo sayang, ini udah jam 12, kamu di mana? Kamu itu nyebelin banget sih. Udah aku bilang aku ketemu klien. Aku merindukan rumah setiap kali aku merasa sakit. Tapi aku merasa malu untuk bertemu dengan papaku. Ini makanan kesukaanmu. Mama tahu apa yang aku rasakan. Ayo cepat dimakan. Mama selalu menelponku kembali untuk makan malam ketika papa nggak ada di rumah. Oh iya, ini buat kamu. Ma, aku punya uang kok. Udah kamu terima aja, kan mama yang ngasih. Di saat musim dingin, mamaku menelponku untuk makan malam di rumah. Aku habis libur kerja waktu itu.
Aku tidak menyangka akan bertemu Papa di lantai bawah. Papa ngapain di luar begini? Cuacanya kan lagi dingin, nanti kalau Papa sakit gimana? Kedepannya, kalau kamu mau pulang, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Jangan membuat mamamu menunggu. Kasihan mama sendirian. Pak, gimana? Apa kamu bahagia? Ayo pulang. Jangan sembunyi dari papa lagi. Hari ini dingin sekali. Ayo kita cepat pulang. Udah, jangan dipikirin lagi. Ayo pulang. Kamu kan cowok, kenapa bisa masuk ke toilet perempuan? Kamu ngapain sih? Dia kan cowok. Dino, kamu ngapain? Gak boleh menindas perempuan. Balikin punya aku. Adin, kamu itu udah umur berapa? Kenapa kamu masih gangguan aku? Dino nembakin pistol airnya ke arah gadis itu. Kan kasihan. Ini kan cuma pistol mainan, gak akan sakit. Sini. Ini, nak. Ini ada apa? Aku mau ke toilet, tapi dia tiba-tiba buka pintu. Dino, kenapa kamu masuk toilet perempuan? Kan kamu laki-laki. Toilet pria penuh, aku nggak tahan lagi. Gak boleh, kamu harus keluar. Kamu mau ngapain? Kenapa gak bolehin anakku ke toilet? Tante, ini kan toilet perempuan. Dia itu kan laki-laki. Dia umur berapa? Emang dia bisa bedain perempuan dan laki-laki? Urus hidupmu sendiri. Awas, minggir. Ayo cepat. Emang kamu mau tanggung jawab kalau anakku pipis di celana? Doni, kamu ngapain sih? Aduh, namanya juga anak-anak. Wajar kalau nggak bisa diem. Lagian cuma baju doang. Bisa beli lagi. Tante benar. Dino, kamu suka gambar ya? Wah, ternyata Dino pinter banget ya. Dulu, waktu Kak Andin masih kecil, Kak Andin juga suka gambar. Apalagi kalau gambarnya pakai kosmetik mama. Itu adalah permainan yang sangat menyenangkan. Oh. Mama, lihat deh, bagus nggak? Dino, kamu itu ngapain sih? Itu kan dress mama yang mahal. Tante, dia kan anak kamu. Masa mau dihukum juga sih? Oh, kamu ngelakuin ini sengaja kan? Jangan bicara sembarangan ya. Bukannya tante tadi bilang wajar kalau anak kecil. Dino, kamu ini ya, kenapa sih nggak bisa diem banget? Nona Andin, ayo kita minum. Maaf pak, saya nggak bisa minum. Sekali lagi minta maaf. Pak Jimmy, iya pak, wanita cantik yang kamu bawa ini sedikit mengecewakan. Mohon maafkan sikapnya pak. Andin, kamu kenapa? Profesional dong. Maaf pak, Anda itu sudah menikah. Tolong jangan seperti ini. Dasar munafik, kamu sengaja pakai rok pendek untuk menggodaku kan? Kurang ajar kamu ya. Andin minta maaf. Awas kamu ya. Kamu kenapa? Kok penampilanmu berantakan gitu? Ayo ngomong. Aku gagal negosiasi dengan pelanggan malam ini. Dia mencoba menyentuhku. Aku baru saja menghancurkannya. Aku udah berapa kali bilang, kalau kamu mau kerja, jangan pakai baju terbuka seperti ini. Kamu ini ngomong apa sih? Bukankah bajuku ini masih sopan? Terus semua ini salahku. Kalau orang itu mau melecehkanku. Semut gak akan makan permen yang terbuka. Bukannya kamu pakai baju kayak gini buat dapat klien. Kamu itu keterlaluan banget ya. Cukup, mama coba lihat baju Andin. Istrimu dihina di luar sana. Harusnya kamu membela dia. Bukannya malah merendahkan dia di rumah. Kamu itu laki-laki apa bukan? Mama coba lihat seberapa pendek pakaiannya. Andin pakai uangnya sendiri untuk beli bajunya. Kamu juga sering pakai kaos pendek kalau keluar. Itu berarti kamu juga mau godain cewek. Kamu juga sering nongkrong sampai nggak pulang. Tapi seenaknya ngomentarin orang lain. Pelecehan itu bukan hanya dari baju yang terbuka. Banyak perempuan yang pakai baju tertutup masih dilecehkan. Andin, ikut mama. Ayo kita pergi dari sini. Dini, kenapa kamu ada di sini? Suamiku membentakku gara-gara mamanya. Kok bisa sih? Kamu tahu kan, aku nggak bisa makan pedas. Mertuaku masak pedas setiap hari, jadi aku order makanan, tapi mereka bilang aku nggak menghargai. Kebangetan deh. Mertuaku juga nggak bolehin aku pakai mesin cuci di musim dingin. Dia nyuruh aku cuci pakai tangan. Katanya biaya listrik jadi mahal. Aku nggak mau pulang ke rumah. Ya udah, kamu nginep di sini ya malam ini. Terus aku tidur di mana? Di mana aja yang kamu suka. Ngapain kesini? Dini, ayo pulang sama aku. Pulang sama kamu. Terus kalau udah sampai di rumah, kamu sama ibumu mau nindas dia lagi. Aku nggak mau pulang. Aku sama ibumu selalu bertengkar setiap hari. Ibuku udah tua, kamu harusnya ngertiin dia. Akhirnya aku ngerti. Istrimu dan ibumu itu bertengkar gara-gara kamu. Kenapa kamu ngomong gitu? Yang satu ibuku dan satu lagi istriku. Apa yang bisa aku lakukan? Pertengkaran itu bisa terjadi karena kamu yang nggak pintar. Sayang, aku nggak suka makan sayuran. Mamaku suka sayuran, jadi dia nggak tahu seleramu. Aku ada ide. Ini hidangannya sudah siap. Ma, aku mau makan iga asam manis. Kok mendadak banget sih? Tapi aku kangen banget iga masakan mama. Tapi ini kan juga enak. Ma, Oke.
Apa itu yang pecah? Oh, nggak apa-apa kok, Ma. Aku mecahin mangkok. Udah kalian jangan gerak biar mama yang beresin. Aduh, baju putih mama kelunturan nih. Kenapa nyuci baju putih dicampur sama baju berwarna? Emang kamu nggak tahu apa? Aduh, Ma, baju Mama nggak kelihatan. Emang kamu nggak pilih-pilih dulu apa nyuci bajunya? Kamu gimana sih? Udah gede tapi nggak ngerti. Istrimu ingin makan iga dan ibumu berpikir dia memiliki terlalu banyak pekerjaan. Kalau kamu yang minta pasti langsung dibikinin. Istrimu mau beli baju, pasti dia akan langsung dimarahi oleh ibumu. Tapi kalau kamu yang beli baju, ibumu tidak akan bilang apa-apa. Seorang pria yang cerdas akan menjadi jembatan antara ibu mertua dan menantunya. Hubungan mertua dan menantu yang baik itu karena jembatan yang kuat. Toko ini kayaknya bajunya bagus-bagus deh. Kita masuk yuk. Ya udah masuk, ayo kita lihat. Aku juga nggak tahu kamu mau apa. Kamu mau ngeluarin uang lagi ya? Bajunya kan udah banyak banget di rumah. Udah nggak apa-apa, Ma. Ayo lihat-lihat, ayo. Sayang, ini bagus nggak? Kenapa kamu nggak minta pendapat Mama? Mama punya selera yang bagus. Mama belum pernah melihat seorang perempuan menghabiskan begitu banyak uang. Kalian juga belum resmi menikah. Ma, Mama juga pernah beli baju mahal kan? Mama udah tua begini belum pernah pakai baju yang mahal. Kalau kamu ngabisin uang hari ini buat dia, Mama nggak akan anggap kamu anak lagi. Mama udah bilang begitu, berarti bajunya biasa aja. Kita belanja di toko lain aja ya. Kamu mau menghabiskan uang keluarga kita ya? Kamu pikir anakku gampang cari uang? Belanja setiap hari. Kalau gitu jangan beli yang ini ya, nurut sama Mama. Tunggu dulu, aku telepon mamaku dulu buat minta pendapat ya. Mamaku udah tua, cepat minta maaf. Mamaku gak mudah membesarkanku, kamu harus pahami dia. Dekorasinya bagus, tapi aku tanya mamaku dulu ya. Aku mau yang ini ya, Mbak. Kamu ngapain sih? Udah jangan didengerin, itu mahal banget. Ma, jangan marah dulu. Mbak, yang ini gak jadi ya, maaf ya. Nggak jadi. Aku membeli pakaianku karena aku suka, bukan karena permintaan kalian. Aku juga tidak minta anakmu untuk membelikannya. Aku masih mampu untuk membelinya sendiri. Bayar ya, Mbak. Kamu ngomong apa? Minta maaf sama Mama. Kalau kamu mau sama aku, kamu harus menjaga mamaku. Gak ada yang mau sama kamu selain aku. Kamu harus nurut kalau mau nikah sama anakku. Aku nggak mau menikah. Siapa yang mau menikah dengan anakmu? Aku nggak suka laki-laki yang anak Mama. Umur kami itu udah tua tapi masih pemilih ya. Kamu harusnya bersyukur anakku mau sama kamu. Aku harus bersyukur di mananya. Aku belum menikah dengan anakmu saja perlakuanmu sudah seperti ini. Simpan anakmu sama sisa hidupmu. Andin, ambilin minum dong. Andin. Kamu di mana? Aku lagi belanja di luar, udah dulu ya. Halo? Kamu di situ lagi ngapain? Kamu tahu kan kakiku lagi sakit nggak bisa gerak? Bukannya kamu yang bilang nggak boleh ngandelin orang lain dalam segala hal? Kamu lagi di mana sih? Lama banget nggak balik-balik. Hari ini ulang tahun mamaku, penting banget. Kamu mau mamaku nggak suka sama kamu? Kamu masih mau nikah sama aku nggak? Kamu bilang tante nggak suka sama aku. Apa aku harus menghina diriku sendiri? Apa aku harus menunggumu? Apa aku ini bodoh? Ya ampun, proyek ini susah banget sih. Menurutmu, aku bisa kejar deadline nggak ya? Kenapa kamu ngasih tahu ini? Kalau kamu punya masalah, ya cari solusinya. Kamu yang punya tekanan kerja, kenapa aku harus ikut tertekan? Oh, halo Pali. Kalau kamu makannya kayak gitu, gimana aku bisa makan? Kamu itu udah dewasa, kenapa harus ribut masalah begini sih? Kan bisa masak lagi. Ini anaknya Tante Lia, dia sekarang kerja di perusahaan besar. Halo, kamu mau makan apa? Yang ini enak. Sampai jumpa. Tante, aku dan Alan akan segera menikah. Apa pantas Tante melakukan hal ini? Kalian kan belum menikah. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kamu itu kenapa sih? Lagian itu anak temannya Mama. Kenapa kamu nggak bisa menghormati orang tua? Dia siapa? Teman baikku dari kampung. Aku hari ini ulang tahun, terus kamu seenaknya bawa cowok makan di sini. Aku ketemu sama temanku di rumah. Emangnya ada masalah? Andin, aku tunggu di mobil ya. Kalau ada apa-apa, telepon aja. Kamu tuh lagi kenapa sih? Kamu maunya apa? Aku mau putus. Kamu jahat banget. Aku jahat. Emangnya perlakuanmu itu nggak jahat sama aku? Aku hanya memperlakukanmu dengan cara yang sama. Kamu udah nggak tahan. Kamu nggak punya tanggung jawab sama sekali dengan hubungan ini. Aku pergi. Selamat tinggal. Hei sayang, aku salah. Andin. Kapan kamu akan nikah? Kapan mau punya anak? Aku belum mempertimbangkannya. Sekarang punya pacar? Enggak. Di perusahaan kami harus bersedia bekerja lembur. Apa kamu bisa? Kondisimu sepertinya tidak stabil di perusahaan kami. Aku pulang duluan ya, sampai jumpa. Andin, malam ini aku ada urusan. Kamu bisa bantuin aku kerjain ini nggak? Oh, oke deh. Ya ampun, jaketku ketinggalan lagi. Tiba-tiba aku ingat aku hari ini ada acara juga. Aku nggak bisa bantu kamu.
Kenapa sih kalian para cewek ngerepotin banget? Kamu kan belum nikah dan punya anak, kenapa banyak urusan? Emangnya ada urusan apa sih sampai penting banget? Proyek baru untuk departemen kalian, tolong buatin rencananya ya. Siapa yang bagus, dia yang pegang proyek ini. Jangan khawatir Pak, saya akan menyelesaikan tugasnya. Andin, lihat ini. Gimana sih kamu pikir rencananya? Sampah macam apa yang kamu buat? Aku nggak akan cari karyawan wanita lagi. Dewa, Iya, aku sangat puas dengan rencanamu. Memang benar, hanya pria yang bisa mencapai hal-hal besar. Terima kasih, Pak. Dewa. Apa kamu yakin kamu yang buat rencana ini? Kalau bukan aku, siapa lagi? Kamu jangan fitnah ya. Dasar pencuri. Jelaskan semuanya pada bos. Apa harus bertindak berlebihan seperti ini? Dari mana kamu tahu kalau dia mencurinya? Tidak peduli seberapa baik wanita dalam pekerjaan, nantinya juga akan menikah dan punya anak. Aku lihat pengalaman kerja dan resumu bagus. Aku tidak pernah berpikir pelamar kerja yang baik harus ditolak karena jenis kelamin dan usia. Aku akan memberimu kesempatan jika kamu mau. Selamat Hari Perempuan. Cari masalah. Siapa yang kamu panggil perempuan? Emang keluargamu nggak ada perempuan? Kamu lagi kenapa? Kenapa pagi-pagi udah marah-marah? Bu Andin, kenapa dia tiba-tiba ngomong begitu? Sok kenal banget jadi orang. Emangnya kenapa? Bukannya hari ini emang hari perempuan? Tapi mukanya seperti orang mengejek. Seolah-olah kita seperti wanita tua. Seperti tante itu. Jangan omong kosong. Hari ini kasih tahu karyawan perempuan untuk bekerja setengah hari. Bunga dan hadiah harus diatur pada tempatnya. Tapi bunganya, perusahaan kita tidak memiliki cukup dana. Aku akan mencari uangnya. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Bu Andin bilang hari ini kita akan bekerja setengah hari. Ini semua untuk kalian. Tante Mirna juga. Dia hanya melihat, dia juga seorang pekerja sementara, dia tidak dihitung. Bu Andin, Anda di sini. Ini ada bunga dari kami untuk Anda. Anda adalah perempuan terindah. Terima kasih ya. Tapi aku hanyalah wanita biasa. Tante, bunga ini untukmu. Karena Anda, kami memiliki lingkungan kantor yang bersih. Terima kasih. Bu Andin, pinjaman bank tidak disetujui. Bulan ini kita tidak bisa bayar sewa kantor. Jika kita diusir, Jangan khawatir. Tolong jual mobilku dan uangnya masuk ke dalam kas kantor. maaf Bu Andin, di rekening perusahaan baru saja menerima uang sebesar 2 miliar. Dan uang tersebut dikirim dari akun Demian. Demian? Aku nggak kenal. Bu Andin, apakah Anda melupakan saya? Tante? Kok Tante? Keluargaku telah banyak berhutang budi padamu. Aku memberikan uang cadangan ini untuk membantumu melewati masa sulit ini. Terima kasih banyak. Kamu adalah malaikatku. Aku bukan malaikat. Aku hanya wanita pekerja biasa.